Gibran bisa dimaksulkan lewat 3 klausul. Gibran Rakabuming Raka yang saat ini berstatus sebagai wakil presiden terpilih Republik Indonesia punya celah untuk dimaksulkan. Pemakzulan tersebut bisa dilakukan setelah Gibran dilantik sebagai wakil presiden. Dia akan membuat perhitungan terhadap wakilnya, Gibran Rakabuming Raka, terkait isu akun Fufu Fafa. Ayo ikutin ya. Selamat datang di Perspektif teman-teman semuanya. Buat teman-teman yang barusan menemukan channel ini, silahkan di subscribe dulu, dicek-cek dulu video-video kita yang lain. Kalau misalkan puas dan seneng banget sama video yang kali ini, karena di setiap videonya kita akan bahas nih beberapa informasi penting, menarik, dan juga panas dari perpolitikan dalam negeri. Bukan cuma ngebahas, saya juga pengen dengerin nih, atau mungkin tahu pendapat kalian tentang bahasan-bahasan nanti yang akan kita bahas sebentar lagi. Nah, di video kali ini saya pengen ngajakin kalian semuanya buat ngebahas serangan-serangan kepada Joko Widodo dan orang-orang terdekatnya. Ada Gibran Rakabuming Raka, anaknya diserang dengan isu Fufu Fafa. Ada Kaisang Pangarep yang diserang dengan gratifikasi jet pribadi dan banyak yang lainnya. Bahkan Ganjar Pranowo di sebuah podcast mengatakan di Jawa Tengah sudah terjadi bagi-bagi bansos katanya untuk memenangkan pasangan tertentu yang di-host oleh pemerintah. Kan kita bisa ngebaca ya, siapakah pasangan yang di-host atau dekat dengan pemerintah saat ini, yaitu Joko Widodo. Kan ada Ahmad Lutfi di sana. Apakah kemudian isu lama bakal diungkit lagi soal bagi-bagi bansos? Nggak ngerti lagi. Yang jelas ini udah muncul. Kenapa serangannya makin hari makin deres. Sampai-sampai ada Refli Harun itu ngasih ide nih ke orang-orang. Nih, kita kasih ide 3 cara atau 3 rencana bagaimana caranya melengsarkan Gibran. Sampai segitunya loh, dilantik aja belum, sudah ada rencana untuk melengsarkan. Buru-buru amat bang. Gibran bisa dimaksulkan lewat 3 klausul. Gibran Rakabuming Raka yang saat ini berstatus sebagai wakil presiden terpilih Republik Indonesia punya celah untuk dimaksulkan. Pemakzulan tersebut bisa dilakukan setelah Gibran dilantik sebagai wakil presiden. Demikian pandangan pakar hukum tata negara Refli Harun dalam menyikapi isu keretakan hubungan antara Gibran dengan Prabowo Subianto di tengah kegaduhan akun Kaskus Fufu Fafa. Gibran harus dilantik dulu, hanya presiden atau wakil presiden yang sudah dilantik yang bisa dimaksulkan atau dimundurkan, katanya Rabu 11 September. Setidaknya ada 3 hal yang bisa membuat Gibran dimaksulkan alias dilengsarkan dari kursi RI 2. Pertama adalah dugaan pencurian uang rakyat yang sempat dibocorkan pengamat politik Rocky Gerung beberapa waktu lalu. Jika praktik rasuah ini terbukti benar, maka hal itu bisa menjatuhkan Gibran sebagai wakil presiden. Gibran bisa dilengsarkan dengan 3 klausul. 1. Melakukan tindak pidana korupsi. 2. Melakukan perbuatan tercela. Dan 3. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden, ujarnya. Hal serupa pernah dialami Wakil Presiden Budiono meski akhirnya gagal. Saat itu Budiono didorong untuk dimaksulkan lantaran diduga terseret kasus Bank Senturi. Jadi Gibran bisa dikenakan melakukan tindak pidana korupsi bergantung bagaimana inquiry dari DPR. DPR bisa bentuk hak angket, kemudian pansus angket, kemudian memanggil Gibran dan siapapun yang punya bukti lanjutnya. Klausul kedua yang bisa melengsarkan Gibran adalah tindakan tercela. Pada poin ini bisa dikaitkan dengan ramainya akun Fufu Fafa yang disebut milik Gibran. Klausul terakhir, Gibran bisa dimaksulkan jika tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Hal itu berkaitan dengan ijazah miliknya yang sempat menuai perdebatan. Ada isu tentang ijazahnya, apakah ijazah Gibran memang memenuhi syarat sebagai ijazah yang setara SMA karena ketidakjelasan ijazah dia. Awalnya dipersepsikan tamat S2 dari Melbourne University, tapi ternyata setelah ditelusuri hanya setara kursus saja, setara SMK saja. Itu pun apakah bisa dikatakan SMA? Karena itu akan kita lihat lagi tandasnya. Oke. Ide dari Refli Harun itu mau menjegal seorang Gibran Rakabuming Raka untuk tidak meneruskan jabatan yang sudah diamanahkan gitu kan. Karena publik lewat pemilu sudah mengamanahkan posisi wakil presiden kepada dirinya gitu kan, untuk menemani Prabowo Subianto memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Nah, ide-idenya itu diantaranya adalah tentang kasus korupsi, di mana itu cuman omon-omon dari seorang Rocky Gerung. Iya,
Kalau emang itu korupsi beneran kan bisa dilaporkan, bukti-bukti dilampirkan, saksi dihadirkan. Ada? Tidak. Setidaknya sampai sekarang tidak dilakukan. Artinya kan emang nggak niat banget itu menghembuskan isu korupsi itu. Yang kedua isu tentang apa tadi soal kepantasan bagaimana dia pernah punya rekam jejak menghina presiden atau siapapun yang dia hina. Maksudnya di sini adalah tentang kasus Fufu Fafa begitu ya. Yang disinyalir itu milik Gibran, pernah menghina Prabowo Subianto dan orang-orang yang lain gitu ya. Pertama perlu dibuktikan terlebih dahulu kalau menurut saya apakah itu benar akun punya Gibran. Yang kedua, untuk pencemaran nama baik seperti ini kan deliknya delik aduan. Maksudnya dalam hal ini yang punya legal standing yang berhak untuk melaporkan itu kan Prabowo Subianto. Kalau memang yang dihina-hina dalam hal ini adalah Prabowo Subianto, bukan Refli Harun. Iya kan? Seperti halnya Rocky Gerung. Dia menghina Jokowi disebut bajingan tolol, apalagi banyak ya hinaan-hinaan kepada Joko Widodo. Kalau Jokowi itu mendiamkan dia, ya udah, tidak ada satupun proses hukum yang akan dikenakan kepada Rocky Gerung karena memang deliknya aduan. Jadi ketika Prabowo menganggap ini angin lalu saja, ya nggak akan jadi masalah apapun namanya angin lalu, ya kan? Yang ketiga tadi Refli Harun memberikan ide bagaimana cara menjegal Gibran adalah dengan tuduhan ijazah palsu. Pertama dia mendaftarkan sebagai wali kota Solo menggunakan ijazah yang sama, saya yakin. Karena pas Gibran menjabat sebagai wali kota nggak mungkin dia lagi sekolah, kan nggak? Dia udah selesai, udah kuliah, udah kelar. Artinya ijazah yang sama dipakai juga untuk mendaftarkan diri sebagai wakil presiden. Ikut pemilu. Nggak mungkin tim verifikasi dari KPU ecek-ecek. Mulai dari wali kota, pemilihan wali kota nggak mungkin lolos juga. Oke, anggap aja mungkin kelolosan. Tapi KPU nasional ya kan, itu adalah wakil presiden. Ya kali ecek-ecek ya kan. Kemudian menyebutkan itu ijazah palsu perlu pembuktian terlebih dahulu. Jangan cuman gara-gara setuju sama omongannya Dr. Tifa, Refli Harun jadi punya ide nih. Wah, masuk nih barang, bisa buat dipakai untuk menjegal Gibran. Kan gak gitu juga. Pun Dr. Tifa juga tidak punya bukti yang konkret bagaimana menyebut ijazah dari seorang Gibran yang katanya kuliah di luar negeri ini adalah ijazah palsu. Gak ngerti. Tiga hal ini kayaknya lemah banget ya alasannya. Gak ada satupun alasan yang kuat gitu. Kesalahannya ketemu lagi, ini lagi. Jadi memang dulu ada pembatasan untuk menjatuhkan presiden itu bukan sembarang pelanggaran gitu. Apalagi kalau menyangkut kebijakan tuh enggak ada. Dan itu jauh sekali dari sudut konstitusi. Oke, dikasih paham nih sama Mahfud MD ya, Pak Refli Harun, mohon maaf nih. Karena untuk menjatuhkan pejabat publik dalam hal ini kita ngebahas soal presiden dan wakil presidennya, itu ada 5 jenis hal atau pintu masuk untuk bisa dimasukin memproses tentang keinginan Anda dan kawan-kawan Anda untuk menjatuhkan presiden dan wakil presiden terpilih. Salah satunya tentang perbuatan tercela. Saya tahu tadi Anda juga sudah menyebut Gibran dituduh melakukan penghinaan dengan cara memposting hal-hal yang tidak mengenakan kalimat-kalimatnya di akun Kaskusnya. Dulu. Dulu banget bahkan. Itu pun jika terbukti itu adalah Gibran. Kan belum juga terbukti. Pun jika terbukti, kata Mahfud MD, ada kriteria kasus tercela yang bisa dipakai untuk menurunkan Gibran misalkan. Yaitu kasus tercela itu harus berimplikasi hukum di mana sang tertuduh itu berhak dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Kalau tidak memenuhi batas itu, maka tidak bisa dipakai untuk menurunkan presiden maupun wakil presidennya. Mahfud MD yang berkata seperti itu ya. Jadi kalau misalkan tiap ada kasus tercela itu presiden turun, kata Mahfud MD, tiap 2 bulan sekali kita punya presiden baru. Masuk akal, sangat-sangat masuk akal. Apalagi ketika presidennya mau nurutin atau nanggepin Rocky Gerung. Waduh, tiap seminggu sekali kita akan melihat presiden kecolongan bilang gak enak atau memaki. Mungkin karakternya seperti Sylvester Matutina kemarin yang bilang goblok lu.
ke Rocky Gerung ya kan. Karena kepancing gitu. Bayangkan kita punya presiden yang gampang kepancing seperti Sylvester misalkan. Kan seminggu sekali kita ganti presiden ya. Seminggu sekali kita presiden diturunkan. Karena disebut melakukan perbuatan tercela, memaki-maki di televisi swasta gitu. Kan gitu. Makanya memang implikasi untuk menurunkan seorang presiden maupun wakil presiden dengan deliknya adalah atau tuntutannya adalah melakukan perbuatan tercela. Itu ada batasannya. Bukan cuman tercela terus kemudian tidak ada implikasi hukumnya diturunin gitu. Anda pernah posting di Instagram ini kan apa gitu. Terus tiba-tiba diturunin. Wah, repot banget. 3 hari sekali kita punya wakil presiden baru kalau gitu ya. Apakah setelah 20 Oktober pelantikan Prabowo menjadi presiden resmi ya, dia akan membuat perhitungan terhadap wakilnya Gibran Rakabuming Raka terkait isu akun Fufu Fafa. Ayo ikutin ya. Jadi gini, sebelum kita dalami ini kita harus sama-sama mengetahui dulu secara konstitusi ya, undang-undang. Jadi disebutkan dalam undang-undang untuk menurunkan presiden ataupun wakil presiden itu ada mekanismenya, yaitu melalui DPR mengajukan kepada MPR. Ya, sebelumnya DPR memohon dulu kepada MK dengan data-data yang memang menguatkan seperti pengkhianatan gitu ya terhadap negara, korupsi, ya kasus-kasus penyuapan, memang kasus-kasus yang besar yang tidak bisa ditolerir gitu ya. Nah, permohonan dari MK kemudian dibawa kepada MPR dan MPR melakukan sidang paripurna. Dan paling lama ada 30 hari setelah pengajuan DPR harus ada keputusan. Di mana sidang paripurna tersebut harus memenuhi quorum kehadirannya. Nah, kalau kita lihat seperti itu secara konstitusi, sekarang DPR dikuasai siapa? KIN. Tim plus. Apakah bisa bergerak itu barang? Nggak bisa gitu loh. Ya, kuncinya ada di DPR gitu, bukan di Pak Presiden. Ya. Gitu ya. Jadi gini. Kalau kita lihat ke depan, Pak Prabowo ini pasti dalam transisi kepemimpinan dia akan buru-buru. Karena ini kan transisi, tidak ada putus gitu. Melanjutkan apa yang ada. Nggak akan dipikirin hal-hal kayak gini. Bahkan Gibran pasti akan kejar target mengenai hilirisasi digital. Ya, yang memang sekarang kita tahu teknologi berkembang sangat pesat dan kita sangat ketinggalan gitu ya. Di luar negeri sudah ada aplikasi membeli sinar matahari. Di sini apa? Ribut-ribut Fufu Fafa. Gitu ya. Iya. Jadi udahlah, ini mainan dalang. Ya, yang dimainkan targetnya bukan untuk menjatuhkan, targetnya adalah pembusukan dan memecah persatuan. Jadi bagi teman-teman semua, ya, tetap tenang-tenang aja, stay cool, ya, stay calm. Oke. Di luar negeri orang-orang sudah mulai bergerak untuk bikin apa ya di dunia di ranah digital tuh kayak bikin aplikasi marketplace yang mendunia kayak Shopee dari China gitu kan, atau apalagi nih sosial media yang juga mendunia gitu kayak Facebook, apalagi nih Twitter dibeli Elon Musk berubah jadi X dan seterusnya. Kita masih berkutat tentang Fufafa. Sampai sana dulu ya. Sampai sana dulu. Ini analisa yang menarik. Apakah nanti setelah 20 Oktober Prabowo akan menanggapi kasus Fufu Fafa? Karena ada orang yang bilang begini. Prabowo tuh terkesan cuek sekarang karena belum dilantik kata mereka. Coba kalau udah dilantik, dia akan sikat itu Gibran Rakabuming Raka. Kata orang-orang begitu. Nah, ternyata untuk sekedar melengsarkan pemimpin itu tidak semudah itu ya. Pertama-tama memang DPR harus punya banyak bukti yang cukup bukti untuk dibawa ke MK dan diparipurnakan di MPR. Kebayang dong. Seribet itu. Dan itu kalau misalkan bukti-bukti itu juga diamini, divalidasi sahih. Dan memang terbukti seorang Gibran misalkan telah melakukan perbuatan tercela. Misalkan. Kebayang ribetnya ya, kebayang dong. Dan pasti itu akan menyita banyak waktu pun jika diurusi oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Jadi pertanyaannya apakah nanti setelah dilantik beneran Prabowo akan nyikat Gibran, disikat begitu, gak ngerti ini. Kalau menurut kalian seperti apa? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.
Segini dulu video kali ini, kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Saya Abdul, salam.